Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Saskia dari jurusan Sistem Informasi Reguler B dengan NIM 2204020013 Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membuat video pendapat saya mengenai konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan HAM yang dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, khususnya pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, kecurangan terhadap pemilu, dan korupsi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Fahmi Salsabila. Pertama-tama, mari kita bahas tentang konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar negara yang menetapkan landasan bagi sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta aturan dasar lainnya. Sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi, sebuah negara menemukan panduan untuk menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintahannya. Bagi saya, konstitusi bukan sekedar dokumen legal yang mengatur tata cara pemerintahan, namun juga merupakan tonggak utama bagi sebuah negara dalam menemukan arah dan identitasnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah konstitusi kita benar-benar dihormati dan dilaksanakan dengan baik? Seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu wacana penundaan pemilu, keterlibatan presiden dalam kampanye, dan pelanggaran etik. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep yang sangat penting, menempatkan kekuasaan di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan negara mereka. Namun, dalam mengamati realitas sekarang, kita harus bertanya, apakah demokrasi kita berfungsi sepenuhnya? Apakah sistem ini memberdayakan setiap suara dengan setara? Pemilihan umum 2024 yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas proses demokrasi kita. Penundaan pemilihan, keterlibatan presiden dan kampanye, dan ketidaktepatan dalam proses pemungutan suara, semua telah berkontribusi pada rasa tidak nyaman di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negara hukum. Negara hukum adalah fondasi dari sebuah sistem yang menjamin bahwa hukum adalah kekuatan untuk mengatur perilaku masyarakat, termasuk pemerintahan itu sendiri. Dalam teori, hal ini berarti bahwa setiap individu terlepas dari jabatan, kekayaan, atau kekuatan politik harus tunduk pada hukum yang sama. Namun realitasnya sering kali kompleks, banyak negara yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip negara hukum secara konsisten dan adil. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup dalam negara hukum? Di satu sisi, kita bisa melihat tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dihormati. Di sisi lain, masih banyak kasus di mana hukum tidak ditetapkan secara adil dan konsisten. Pada saat ini, yang terjadi di Indonesia sepertinya pemerintahan sedang berupaya untuk menghentikan kritik dan menghambat suara-suara yang berbeda, telah menciptakan iklim takut dan intimidasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk adil di depan hukum, di antara lain-lain, dan banyak hal lagi. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masih ada tantangan dalam pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia seperti komunitas LGBT. Cara pemerintahan menghandle sekelompok yang disalahkan seperti komunitas LGBT adalah peringatan yang jelas bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan untuk semuanya. Pendapat saya mengenai konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Kita sadar bahwa sementara kita telah mencapai kemajuan dalam banyak hal, masih ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun dengan kesadaran yang ada pentingnya konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan HAM ini, kita dapat bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Saya akhiri video ini. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.